Bapak Ganjar Pranowo? Merakyat. Satu kata atau banyak? Banyak juga boleh. Oh iya. Komentar. Ya, orangnya supel, merakyat, dan berusaha bekerja untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kita rasakan. Oke. Orangnya baik. Iya, sering mikirin rakyat makanya rambutnya putih ya. Oh iya betul. Saya suka bercanda Mas Ganjar. Gampang nih dikereknya, nanti setengahnya dikasih diwarnain merah aja. Pas 17-an jadi tinggal dikerek ya. Oke. Lucu banget. Aduh, yang bilang Bu Yeni itu serius kayaknya enggak juga ya. Belum dengar Bu Yeni ngobrol ya. Iya. Karena Bu Yeni ini tahu ternyata mocolnya. punya sense of humor yang sangat tinggi loh. Nah, anaknya Gus Dur gimana? Mau nggak mau ya. Terpaksa. Oke. Itu kayak keinginan dari banyak orang, termasuk hasil survei yang belakangan ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang yang sangat diingini oleh masyarakat adalah ketika Bu Yeni Wahid bisa mendampingi Pak Ganjar sebagai capres dan cawapres 2024. Itu perolehan surveinya paling tinggi loh. Gimana menurut komentarnya Bu Yeni? Saya cukup surprise. Cukup surprise dengan hasil survei itu, karena memang walaupun saya punya keinginan kuat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik yang punya dampak positif di masyarakat, namun memang saya nggak bikin gerakan politik apapun dari kemarin. Artinya saya tidak bikin tim sukses, saya nggak pasang-pasang apa-apa, nggak bikin gerakan lah gitu ya. Jadi saya cukup surprise juga. Selama ini saya hanya fokus pada mencoba untuk berbuat baik lah ya, mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terlibat dalam opini-opini publik. Kalau ada yang harus dikoreksi ya kita kritisi, kalau ada yang harus didukung, kebijakan publik yang ada ya harus kita dorong. Nah, lebih banyak terlibat pada mungkin lebih politik kebangsaan gitu ya. Ternyata kok ini masih dimonitor oleh publik. Ya, jadi buat saya oke. Jadi ya ini sebuah hal yang ya tentu saya bersyukur bahwa masih diingat oleh publik namanya. Pasti dong. Ya nggak boleh GR dong, Iya. ya kan, nggak boleh GR. Nah, artinya bahwa apa yang saya lakukan selama ini masih diapresiasi secara positif. Dan itu tentu menjadi sebuah dorongan ya, menguatkan lagi semangat kita untuk berjuang, membawa kebaikan lebih banyak lagi untuk masyarakat. Kira-kira gitu sih, Mary. Oke, dan jika hidup memberikan kesempatan, why not? Kalau buat orang politik apapun berada di posisi publik, tentu memberi kesempatan kepada mereka, itu tadi terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Tentu kalau ada kesempatan itu saya tidak akan menolak, tapi saya juga tidak akan ngoyo menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan publik. Itu berbeda soalnya. Kalau kita sampai harus melakukan aksi-aksi yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hanya supaya bisa terpilih, menurut saya itu sudah salah langkah dari awal. Nah, tapi kalau dari sananya Tuhan kemudian memberikan kesempatan, ya sudah silakan. Ini ada kesempatan, coba kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu masyarakat. Saya tidak akan menolak. Sama seperti kisahnya Gus Dur lah. Iya. Gus Dur kan ceritanya waktu itu kan joke-nya kan gitu kan. Boleh nggak apa adanya nih? Boleh. Karena ini joke-nya Gus Dur ya. Boleh. Kata Tentu Gus Dur, saja. saya jadi presiden itu modal dengkul. Itu pun dengkulnya Pak Amin Rais. Ini buat generasi muda, buat pendidikan politik nih. Joke politik gitu ya. Iya. Nah, jadi maksudnya atau arti dari ungkapan itu apa? dulu waktu Gus Dur terpilih itu melalui koalisi. Memang di Indonesia kalau kita ingin maju dicalonkan gitu ya, kontestasi politik harus dicalonkan oleh partai politik. Nah, saat ini tidak ada satu partai, hanya mungkin PDIP ya yang bisa mencalonkan calon, membuat calon sendiri gitu ya. Nah, yang lainnya harus berkoalisi. Nah, dulu koalisi yang mencalonkan Gus Dur di dalamnya ada Pak Amin Rais juga. Nah, sebelum kemudian malah terakhirnya dicabut lagi Pak Amin Rais setelah Gus Dur jadi presiden. Tapi itu ini ya kisah sejarah gitu ya. Nah, tapi waktu itu jadi Gus Dur nggak pakai kemudian harus bayar-bayar parpol, pakai money politik, mau kong kali kong begini nggak ada. Nggak ada transaksional, politik transaksional tidak pernah dilakukan oleh Gus Dur. Nah, itu sesuatu yang coba saya pegang terus. Mungkin dalam konteks politik pada saat ini, kehidupan berbangsa kita, bernegara kita yang masih agak
menyedihkan ya, yang harus kita ubah, yaitu bahwa level korupsi di negara kita masih cukup tinggi. Apa yang saya lakukan ini dianggap bodoh. Oh ya? Ya, banyak orang yang menganggap, terutama orang politik, menganggap bahwa saya bodoh karena tidak, ya mungkin terlalu idealis, tidak mau kompromi. Gus Dur juga dulu kan dijatuhkan karena nggak mau kompromi, ya. Nah, tapi buat saya setelah melihat perjalanan hidup kita selama ini ya, saya merasa pilihan Gus Dur tetap paling baik. Tidak berkompromi untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang bisa merusak bangsa dan negara, apapun lebih baik. Walaupun harus kehilangan kekuasaan, tetapi at the end, ya, akhirnya malah tetap jauh lebih baik. Karena nama baik tetap terjaga, reputasi tetap terjaga, dan reputasi itu mahal. Kita punya uang, mau punya uang 5 triliun pun, kalau reputasi sudah rusak, mau bayar PR agency sebaik apapun susah. Mau merehabilitasi nama kita lagi. Artinya pada saat ini yang paling penting dijaga itu adalah integritas. Lalu kemudian kita harus berjalan tetap di jalan yang lurus, jalan kebaikan, jalan yang terang. Karena walaupun jalannya pelan, kayaknya nggak ada hasilnya, orang lain sudah jadi sultan, orang lain sudah jadi crazy rich, sudah berkuasa, tapi itu bisa diambil anytime oleh yang maha kuasa. Nah, jadi pelajaran yang saya dapatkan dari kisah hidupnya bapak saya adalah stick to doing good works. Stick to doing tetap melakukan hal yang baik, tetap melakukan, jangan tergoda untuk hal yang aneh-aneh gitu ya. Walaupun untuk kepentingan kita ya. Karena pada akhirnya ketika kita melakukan kebaikan, baliknya ke kita kebaikan lagi. Betul. Itu saya sangat setuju sih. Karena bagaimanapun juga pekerjaan, politik, apapun itu kan hanya sebagai sebuah alat kendaraan menuju satu tujuan. Ya kan? Nah, jadi itu hanya kendaraan, alat untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau kita mencapai alatnya itu aja menghalalkan segala macam cara dan justru malah belok kanan kiri, ya sebenarnya itu menjauhkan kita dari tujuan yang sesungguhnya kan. Gitu. Mari lihat sekarang banyak sekali tokoh-tokoh yang seolah-olah mencapai kesuksesan dengan cara instan. Ternyata pada akhirnya malah ada yang berakhir di penjara, ada yang ya banyak yang ditangkap polisi, ada yang hidupnya namanya jadi rusak. Nah, tentu kita tidak mau berakhir seperti itu kan. Nah, jadi saya rasa ini pelajaran buat kita semua. Memang enak seolah-olah hidup berkelimang harta, dipuja-puja, ya terus kemudian terkenal. Tapi kalau caranya salah, caranya dengan menghalalkan segala cara, backfire ke kita nantinya. Betul. Pada akhirnya ketenangan dan kedamaian lah yang dicari kan sebenarnya. Iya. Oke. Pilihan tersulit, yaitu tadi yang tadi saya cerita tadi, Mary, yang soal harus membayar, harus melakukan money politik atau tidak. Dan kemudian ternyata pilihan saya jelas. Dan itu sesuatu yang saya yakini sampai sekarang, dan sesuatu yang saya yakini ini akan membawa kebaikan pada akhirnya. Berarti itu yang paling sulit ya? Paling sulit. Berarti kalau pilihan untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar itu bukan pilihan sulit. Enggak lah, Mas Ganjar pertama orangnya juga baik. Yang kedua juga seperti saya katakan bahwa buat orang yang berkecimpung dalam dunia politik, ketika ada momentum, ketika memungkinkan, dan selama saya tidak harus melakukan tindakan-tindakan yang ilegal atau politik transaksional atau money politik, ya pasti ketika kesempatan itu ada pasti akan saya terima. Nah, tapi kita juga realistis, nggak boleh GR. Politik di Indonesia itu sangat tidak linear. Kita nggak tahu ini akan seperti apa, siapa yang akan jadi calon. Banyak variabel di sana, variabel partai politik juga sangat menentukan. Nah, jadi bukan cuma perkara seseorang itu terkenal atau tidak, seorang dapat mendapatkan dukungan publik lewat polling lewat survei, tapi banyak variabel lainnya. Apakah partai politik bersedia mencalonkan atau tidak? Nah, jadi ya
kalau buat saya fokus pada melakukan tindakan-tindakan baik saja di masyarakat, terutama lewat kegiatan-kegiatan sosial yang sedang saya lakukan. Dan buat saya ini memberikan memperkaya diri.